Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh خليله وحبيبه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Libasul Mar'atil Muslimah wa Zinatuhu atau wa Zinatuha, ya. Di pertemuan terakhir ya kita membaca permasalahan sunan fitrah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab kita yang ditulis oleh Syekh Abu Sulaiman Abdurrahman Ibn Ali Ibn Ahmad As-Simhi hafizahullah ta'ala. Terakhir ya kita membaca masalah siwak, ya. Kemudian yang berikutnya qala al-muallif hafizahullah ta'ala, permasalahan yang berikutnya ikramul mar'ati sya'r ra'siha, ya. Seorang perempuan dia memuliakan ya rambutnya. Asy-sya'ru zinatun lirrajuli wal mar'ati fajamalul mar'ati fi sya'ri ra'siha. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, rambut merupakan zina, keindahan bagi seorang laki-laki dan juga bagi seorang perempuan. Fajamalul mar'ati fi sya'ri ra'siha, dan keindahan seorang perempuan itu, kecantikannya ada pada rambutnya. Wa jamalur rajul fi lihyati, dan keindahan ya seorang laki-laki itu ada pada jenggotnya, ya, ada pada jenggotnya. Waqad hatha al-Islamu ala ikrami sya'ri wa yakunu al-ikramu asy-sya'r bi tasrihihi wa duhnihi wa tanzifihi. Dan Islam, agama kita Islam, agama yang mulia, telah menghasung kita ya untuk memuliakan rambut. Dan bagaimana cara memuliakan rambut? Ya, di antaranya dengan tasrihu, yaitu menyisirnya, ya. Waduhni, juga memiyakinya, ya. Kita pakaikan minyak rambut. Ini cara memuliakan rambut, ya. Cara memuliakan nikmat rambut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tanzifi, dan dengan cara membersihkannya. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang memiliki rambut maka hendaknya dia memuliakan rambutnya, ya, hendaknya dia memuliakan rambutnya. Adapun bagi seorang perempuan, ya, mustahab baginya ya untuk dia memperindah rambutnya, membersihkannya, ya, ataupun memotongnya selama tidak botak ataupun menyerupai rambut laki-laki, ya. Tidak boleh seorang perempuan mencukur seluruh rambutnya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa 'alan nisa halqun wa innama yaksurna. Tidak ada bagi perempuan al-halq. Halq itu yaitu mencukur, ya. Jadi tidak boleh seorang perempuan itu mencukur rambutnya. Yang diperbolehkan baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memendekkannya, ya, memendekkan rambutnya.
Di antara permasalahan yang perlu dibahas terkait permasalahan menyisir rambut, di sini muallif rahimahullah hafizahullah mengatakan di antara bentuk pemuliaan seorang kepada rambutnya, seorang perempuan ataupun seorang laki-laki dengan dia menyisirnya, ya, memiyaki rambutnya dan juga membersihkannya, menggunakan sampo ataupun sebagainya. Ya. Apakah diperbolehkan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan dia tiap hari ya menyisir rambutnya? Ataupun di sana ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian kita saksikan, apalagi laki-laki ya. Kita pun pernah merasakannya dulu. Ya, membawa sisir yang kecil di kantong ya, setiap kali berwudu kita sisir rambut kita. Apakah ini diperbolehkan ataupun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama kita membahas bahwa saya ya dimuliakan kita dianjurkan kita untuk memuliakan rambut dengan cara menyisirnya, memiyakinya ataupun membersihkannya. Ini berlaku untuk perempuan dan juga laki-laki. Namun yang perlu diperhatikan di sini tidak boleh mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Tidak boleh kita berlebihan, ya. Sedikit rambutnya kacau ataupun turun ya langsung diperbaiki, itu namanya mubalaghah, tidak boleh ya. Bahkan ya tidak boleh seseorang tiap hari menyisir rambut, bukan tiap hari, mungkin sehari 3 kali ya. Ini ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada zaman ini kita sering melihat ya laki-laki yang lebih perhatian terhadap gayanya ya. Sering kita melihat yang ke salon itu bukan perempuan tapi laki-laki ya. Baru tumbuh jerawat ya satu di mukanya sudah gelisah ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang datang dari Jabir ya. Sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Disebutkan dalam hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan sya'ithan sya'rahu faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rah. Ya, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang rambutnya itu sudah acak-acakan, ya, tidak teratur, ya, tidak pernah disisir rambutnya. Kemudian Nabi mengatakan, ama yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rah. Tidaklah laki-laki ini dia mempunyai sesuatu untuk merapikan rambutnya seperti sisir, ya. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk menyisir rambutnya yang pertama, ya. Yang kedua, di antara hadis yang melarang kita mubalaghah, pertama kita sebutkan hadis yang menganjurkan kita untuk menyisir rambut. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang melarang untuk mubalaghah, berlebihan, ya. Tiap kali rusak, sedikit rusak turun, langsung setel lagi pakai sisir, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tarajjul illa ghibban. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tarajjul illa ghibban. Di sini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang menyisir rambut illa ghibban, kecuali jarang-jarang. Sehari sekali ataupun 2 hari sekali ataupun sehari, ya, besoknya dibiarkan enggak sisir, kemudian hari berikutnya sehari seling, ya, selang-seling. Illa ghibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain yang ya menjelaskan kepada kita tidak bolehnya seorang laki-laki ataupun perempuan untuk dia mubalaghah, berlebihan dalam menyisir rambutnya, tidak boleh terlalu sering, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil irfah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari irfah, ya.
Qulna wa mal irfah ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, apa itu irfah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, at-tarajjul kulla yaumin, itu menyisir rambut setiap hari. Ya. Jadi yang dianjurkan ya, sehari dia sisir rambutnya, kemudian ya hari berikutnya dia tidak menyisirnya, kemudian disisir lagi hari berikutnya. Tidak boleh terlalu sering menyisir rambut, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kaum muslimin hari ini ya Bu ya. Setiap kali rusak sedikit rambutnya langsung, nggak boleh lama-lama. Apalagi kalau di depan kan kaum hawa ya. Ini yang pertama ya. Kemudian di antara ya yang boleh dilakukan oleh seorang perempuan adalah meluruskan rambutnya. Apa bahasanya sekarang? Rebonding. Ya, boleh seorang perempuan rebonding, melakukan rebonding. Terlebih lagi tujuannya untuk apa? Membahagiakan suaminya, diperbolehkan, enggak masalah. Begitu juga dengan laki-laki. Ya, diperbolehkan. Ini merupakan fatwa Lajnah Daimah. Ya, diperbolehkan, enggak ada masalah. Ya. Tapi sekarang tergantung zamannya. Kalau zaman ngetren bonding. Kalau zamannya ya keriting, ya yang lurus pun dibikin jadi keriting. Ya. Sesuai zaman kalau sekarang. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, ولا شك أن إدخال السرور على الزوج أمر مطلوب شرعا، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال الذي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله، فاعتناء المرأة بشعرها مما يسر زوجها ويسعده. نعم. Dan tidak ada lagi keraguan di sana, kata penulis kitab, bahwa saya memasukkan kebahagiaan ya, ke dalam hati suami kita ini bagi perempuan yang sudah menikah. Jangankan di hati suami, di hati kaum muslimin pun ya, kita masukkan kebahagiaan di hatinya, kita mendapat pahala. Bagaimana lagi seorang perempuan yang dia membahagiakan suaminya ya. Tidak diragukan lagi bahwa saya memasukkan kebahagiaan, kesenangan ya, ke dalam hati suami itu merupakan amrun matlub syar'an, perkara yang dituntut secara syariat. Jadi dituntut seorang perempuan melakukan apa saja yang membuat hati suaminya itu bahagia. Selama apa? Selama bukan maksiat kepada Allah, juga bukan maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun ya, boleh dia lakukan. Walaupun dengan apa? Berdosa. Ini suami saya Masya Allah paling ganteng sedunia. Ada hadis yang menunjukkan bolehnya dusta pada beberapa perkara. Di antaranya apa? Hadithu al-mar'ah zawjaha wa hadithu zawj mar'ataha. Imra'ataha. Yaitu seorang laki-laki membohongi suami. Oh, kamu Masya Allah ya, kamu bidadariku yang paling cantik, yang paling setia, yang paling berbahagia. Ya, dibahagiakan istrinya. Ya. Dan telah ditanya oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baik perempuan. Ya. Ya Rasulullah, man khairun nisa? Perempuan mana yang paling baik ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi tuti'uhu idza amar. Adalah seorang perempuan, seorang istri ya, yang mentaati suaminya ketika diperintah. Disuruh buat kopi, dibuatin. Suruh masak, ya, masain dan sebagainya. Enggak pernah dia membangkang kepada suaminya. Inilah ciri-ciri sebaik perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia taat kepada perintah suaminya. Wa tasurruhu idza nazar, dan membuat suaminya bahagia ketika suaminya memandang ke wajahnya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara dia
memperhatikan penampilannya. Ya, sesekali pakai make up nggak masalah di rumah ya, bebas ya. Ataupun yang memperindah rambutnya. Apapun yang dia lakukan selama itu ya bersolek di hadapan suami yang membuat hati suaminya bahagia, ini amrun matlub, perkara yang dituntut. Kayaknya para suami senang dengan pembahasan ini ya. Dan juga di antara ciri-ciri wanita salihah ataupun sebaik-baik perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perempuan yang menjaga suaminya ketika suaminya tidak di sisinya dan menjaga harta suaminya. Inilah ciri-ciri perempuan yang sebaik-baik perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatiannya seorang perempuan terhadap rambutnya ini adalah perkara yang membuat suaminya senang. Ya, para suami. Kalau kita dapati istri kita ya rambutnya rapi, bagus ya, otomatis kita akan merasakan senang. Berbeda dengan pas pulang rumah kita melihat gaya istri kita ya ada tasyabuh dengan kuntilanak sedikit ya, rambutnya berantakan dan pakaiannya pun ya kusut ya. Kita lanjutkan ya. Berarti yang perlu diperhatikan di sinilah memuliakan rambut dan cara menyisirnya, memiyakinya, membersihkan dari ketombe dan sebagainya. Ya. Selama itu tidak mubalaghah, berlebihan, menghabiskan waktu hanya untuk menyisir rambut, ya. Setiap detik atau setiap 10 menit sekali sisir. Walidzalika kata muallif rahimahullah taala, walidzalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanha ashabahu idza raja'u min safarin an yadkhulu ala nisaihim laylan khasyata an yara ar-rajulu zawjatahu bimanzarin qabih. Oleh karenanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya kalau mereka ya pulang di malam hari dari safar mereka untuk kembali ke rumah-rumah mereka, untuk langsung kembali ke rumah mereka. Sebabnya apa? Agar tidaklah mereka masuk ke rumah mereka ya kecuali dalam keadaan istri mereka sudah bersolek dan sebagainya ya, agar mereka tidak melihat penampilan yang buruk dari istrinya ya, bimanzar al-qabih, manzar yang pemandangan yang jelek, yang buruk. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul amhilu hatta la nadkhula laylan كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة والشعثة التي اغبر توسخ شعر رأسها. Datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari hadis Jabir ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jika Jabir radhiyallahu taala anhu ingin kembali pulang ke rumah istrinya ketika beliau dan juga mempercantik ya. Boleh seorang perempuan memakai inai di kedua kakinya, kedua tangannya. Boleh juga dia menggunakan di rambutnya sebagai pengobatan dan yang lainnya. Boleh juga dia menggunakan di badannya, tidak masalah ya. Ini pendapat yang sahih, tidak masalah dia menggunakan di badannya. Terputus. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Isti'malul kuhl, itu menggunakan celak mata. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala fal-iktihalu lin-nisa' zinatun wa jamalun wa dawa'un wa lihadha naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata al-hadda ala zawjiha 'ani al-iktihal. Qad hatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-quhl. Kemudian yang berikutnya adalah dianjurkan memakai celak mata. Ini larangannya anjurannya untuk laki-laki dan juga perempuan. Iktihal ya, memperindah mata dengan
celak itu merupakan zina, keindahan ya bagi seorang perempuan, dan jamal, di dalamnya terdapat keindahan, kebagusan ya, dan pemandangan yang indah, wadawaun, dan juga obat ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan yang haddah. Perempuan yang haddah itu adalah perempuan yang dia berkabung di atas kematian suaminya. Seorang yang dia ditinggalkan mati oleh suaminya ya, selama berapa puluh hari, dia arba'ata asyhuri wa 'ashra, selama 4 bulan 10 hari dia tidak boleh dia memakai perhiasan ya, wangi-wangian, dan keluar dari rumahnya, dan juga tidak boleh dia memakai celak. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena celak ini termasuk apa? Bagian dari keindahan, Waqad hatha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhl. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita untuk memakai celak di mata kita. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmin. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iktahilu ya, pakailah oleh kalian celak bil ithmin, dari jenis ithmin. Yang tahu jenis ithmin ini dari jenis batu ithmin ya. Mahal dia harganya ya. Ithmin ini lebih mahal. Fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Dikarenakan ithmin ini, celak dari jenis ithmin itu akan membuat mata kita terang ya, dan juga menumbuhkan rambut ya. Dan cara memakainya adalah dioleskan di bukan di sini, tapi di sini, di bawah mata langsung. Itu cara penggunaannya. Langsung di bawah mata, di dekat kelopak mata. Ya, bukan di bulu mata, bukan di alis, tapi di di atas bagian bagian atas kelopak mata bawah, bagian atas kelopak mata yang bawah. Wal kuhlu bil ithmin zinatun wa dawa, dan ya, memakai celak dengan menggunakan jenis ithmin ini merupakan zina ya, keindahan, dan juga sebagai obat. Wa kanatil arabu taktahilu bih. Dulunya orang-orang Arab mereka memakai celak dengan menggunakan jenis ithmin ini. Waqad abana Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala an syai'in min fawaidi fi Zadil Ma'ad fanzurinahu hunaka. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan beberapa faedah ya, yang didapatkan oleh orang yang dia memakai celak dari jenis ithmin. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Silahkan nanti dibuka kitabnya Zadul Ma'ad ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Fayustahabbu lil mar'ati al-iktihal li ajli at-tazyin li zawjiha, dan seorang perempuan dianjurkan baginya untuk memakai celak karena ini untuk memperindah dirinya di depan suaminya ya, memakai celak, memperindah rambutnya, memakai wangian di depan suaminya, memakai baju yang indah ya, otomatis akan membuat suaminya berbunga-bunga ya. Betul. Wa kadzalika litatabbub ya, dan juga ya, ketika seorang perempuan dia memakai celak ya, dia akan mendapatkan manfaatnya. Idza syakat min al-alam 'ain, jika matanya sakit dan sebagainya. Waqad raghaba katsirun min nisa' an hadha an-naw' min al-kuhl at-tabi'i ya. وصرنا يستعملن الأقلام الملونة والتي صارت تتلون بلون الثوب الذي تلبسه المرأة، ولم يعد الكهل في مكانه الطبيعي، بل صار على جفن العين، وهذه الألوان والأصابغ الصناعية لها آثار على الجفن والعين ولو بعد حين. Muallif rahimahullah ta'ala, sebagian perempuan pada hari ini mereka tidak memakai lagi yang tabi'i, yang asli. Ya, bukan lagi ithmin yang asli yang mereka gunakan. Tapi celak yang berjenis seperti pensil dan ataupun sebagainya. Bahkan sebagian bahannya itu terbuat dari pewarna yang digunakan untuk mewarnakan baju. Ya,
ini bukan memberikan manfaat, bahkan memberikan mudarat kepada kelopak matanya ataupun kepada matanya. Maka harusnya yang harus dan bagus menggunakan apa yang asli, yang ithmid ya. Jangan sembarangan menggunakan celak mata. Sebagian perempuan pada hari ini bukan ya tempat pemakaiannya cuma di alisnya, bukan di matanya, bukan di kelopak mata ya, yang bawah ya. Apa namanya, bagian atas dari kelopak mata yang bawah, cuman mereka menggunakan di alis mereka. Dan mereka menggunakan sesuatu yang bukan lagi alami, sesuatu yang terbuat bahkan dari bahan yang berbahaya. Gimana Bu, lanjut Pak, kita buka pertanyaan dulu sedikit. Ya, karena kita akan masuk pembahasan yang baru nih. Tangzina al-mubah lil mar'ah. Lanjut sedikit. Pertanyaan aja. Nah, ya. Ya udah, kita akhiri dari kita dan kita tunggu mungkin ada pertanyaan. Ya. Jelas hari ini ya apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Lumayan banyak. Tunggu pertanyaannya. Pertanyaan Ustaz. Apakah lelaki juga sama Ustaz? Kalau masuk rumah itu berhias juga Ustaz, terhadap kepada istrinya Ustaz? Apakah juga seorang suami harus berhias untuk istrinya? Sebagaimana kita cinta istri kita berhias ya untuk kita, maka ya kita harus paham dan jeli ya bahwasanya mereka juga cintai kita berhias di depan mereka. Namun hiasan-hiasan ataupun berhias dengan tabiatnya laki-laki ya, sekedar menyisir rambut, nggak usah pakai apa namanya bedak terlalu tebal sebagainya, yang itu merupakan tasyabuh dengan perempuan. Cukup kita dengan membersihkan diri ya, sekadarnya aja, yang menjaga sunnah-sunnah fitrah ya, kemudian menyisir rambut kita ya. Sebagaimana perempuan suka apa namanya, kita suka perempuan istri kita berhias, mereka juga suka kita berhias di depan mereka. Sebagaimana kita terganggu dengan bau ketiak mereka, mereka juga merasa terganggu. Jadi kita harus saling paham di sini, saling bersih. Nah, harus perhatian juga ya, seorang suami juga harus perhatian kepada penampilannya, terhadap penampilannya ketika dia berada di dekat istrinya. Apalagi sebagian istri nanti ini ya, si suami hanya memerintahkan dia untuk berhias, sedangkan suaminya tidak mau berhias. Akhirnya dia malas untuk berhias. Ya, suamiku nggak mau berhias. Ya, untuk apa saya berhias di depannya? Ustaz, ada larangan nggak Ustaz kalau orang lelaki itu kan seringkali botak Ustaz? Melihat supaya nggak kayak ini, nggak kayak apa, tapi dia selalu botak itu, ada larangan nggak Ustaz? Ya, Ana juga pernah menanyakan, kami pernah menanyakan kepada Syekh Utsman As-Salimi ya, rahimahullah taala ya,